saya Winnie Apriyani. Dan saya Rifana Tiga. Dan saya Amara Dibahanifah. Saya Muhammad Fikri Syarisi Damai Putra. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai materi implementasi nilai-nilai Pancasila dari masa penjajahan Jepang hingga masa proklamasi setelah kemerdekaan. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah perjuangan bangsa Indonesia sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam lintasan sejarah. Nah, ini adalah biodata anggota kelompok kami. Langsung saja kita ke pembahasan. Pertama, kita lihat dulu refleksi Pancasila pada masa pendudukan Jepang. Dalam sejarah Indonesia, nilai-nilai Pancasila itu tercermin nyata pada masa pendudukan Jepang. Pertama, ketika rakyat tetap memegang teguh nilai ketuhanan, lalu menumbuhkan kesadaran akan nilai kemanusiaan, serta memperkuat persatuan Indonesia, lalu mempraktikkan nilai kerakyatan dalam permusyawaratan, serta dari pengalaman pahit yang dialami pada masa itu, masyarakat itu menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan demikian, nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga tumbuh sebagai kekuatan moral, sosial, dan politik dalam perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Lalu, bagaimana sih penerapan atau cerminan nilai-nilai Pancasila pada masa pendudukan Jepang? Yang pertama, itu nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Rakyat tetap memegang teguh ajaran agama, meskipun pada saat itu Jepang menguasai hampir seluruh aspek kehidupan, masyarakat Indonesia tetap memegang teguh ajaran agama. Nah, hal ini merupakan salah satu penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama. Jepang waktu itu juga sempat memberikan ruang untuk perkembangan organisasi keagamaan seperti Masyumi atau Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ya, meskipun tujuan dari organisasi itu adalah untuk politik, tapi hal ini itu menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan menjadi salah satu kekuatan moral dalam menghadapi penderitaan oleh penjajah. Lalu selanjutnya yaitu nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar perlawanan rakyat Indonesia terhadap penindasan tentara Jepang. Nah, eksploitasi pada saat kependudukan Jepang yang dilakukan kepada rakyat Indonesia seperti kejahatan paksa atau romusa, penyiksaan, kelaparan itu membuat banyak rakyat yang jatuh sakit hingga meninggal. Nah, lemahnya perekonomian di mana hanya diarahkan untuk mendukung kepentingan perang yang membuat rakyat itu sangat sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Selain itu, hak rakyat dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan media massa itu sangat diawasi dan dibatasi dengan ketat. Bahkan tidak sedikit perempuan Indonesia pada waktu itu dipaksa untuk menjadi jukun Yanfu atau budak seks tentara militer Jepang. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jepang tersebut itu sangat berlawanan dengan nilai sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, hal ini memicu dalam menumbuhkan kesadaran rakyat Indonesia akan pentingnya memperjuangkan martabat manusia sehingga nilai kemanusiaan ini menjadi dasar perlawanan terhadap penindasan Jepang. Lalu yang ketiga yaitu nilai sila persatuan Indonesia yang menjadi salah satu senjata dan kunci dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika Jepang membubarkan MIAI atau Majelis Islam Allah Indonesia dan Gerakan 3A, kemudian membentuk sebuah organisasi baru seperti Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, Seinedan atau Organisasi Semi Militer, dan Heiho atau Tentara Pembantu. Meskipun organisasi tersebut awalnya adalah untuk kepentingan perang dan politik, nah tetapi dengan kemunculan organisasi itu justru memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan rakyat Indonesia. Nilai persatuan Indonesia yang terdapat pada sila ketiga ini menjadi senjata dalam menghadapi penjajah. PETA atau Pembela Tanah Air menjadi salah satu wadah dalam pembentukan kader militer bangsa yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan. Ya, meskipun dibentuk oleh Jepang, tapi para pemimpin dan anggota PETA itu pintar secara diam-diam menggunakan kesempatan ini untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan selanjutnya yaitu nilai sila keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, nilai ini tercermin dalam pembentukan BPUPKI dan PPKI. Pada tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan pembentukan forum ini dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa untuk bermusyawarah dan merumuskan dasar negara serta menyepakati Pancasila. Nah, ini merupakan sebuah perwujudan dari nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan pada sila keempat saat masa pendudukan Jepang. Lalu yang kelima yaitu nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi alasan lahirnya kesadaran rakyat untuk memperjuangkan keadilan pada masa pendudukan Jepang. Ekonomi rakyat yang sangat menderita selama pendudukan Jepang serta perputaran roda ekonomi yang diprioritaskan untuk kepentingan perang yang membuat bahan pangan pada saat itu sangat sulit diperoleh sehingga menyebabkan rakyat menderita kelaparan hingga kematian. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima. Namun, ketidakadilan sosial inilah yang melahirkan kesadaran rakyat untuk memperjuangkan keadilan pada masa itu bahkan hingga kini setelah Indonesia merdeka. Nah, itu adalah cerminan nilai-nilai Pancasila pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masa proklamasi hingga sidang PPKI. Akibat kekalahan Jepang atas tentara Sekutu mengakibatkan pengawasan Jepang terhadap bangsa Indonesia itu mulai melemah, sehingga Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia untuk mengambil hati rakyat Indonesia dan berterima kasih kepada Jepang. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dimanfaatkan oleh tokoh bangsa Indonesia untuk merumuskan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 melalui sidang yang berlangsung dari Mei hingga Juli 1945. Pada sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang berfokus pada pembentukan dasar negara. Dan
gagasan dasar negara ini disampaikan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang kemudian gagasan Insinyur Soekarno ini yang disepakati dan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9, yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, fokus pada sidang kedua ini yaitu untuk menyusun rancangan undang-undang dasar, lalu membahas bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan, dan membahas susunan pemerintahan. Kemudian dirasa sudah selesai tugas dari BPUPKI ini dibubarkan dan terbentuklah BPKI untuk mengesahkan hasil rumusan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Jepang menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia itu sebenarnya pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun karena tentara sekutu terus mendesak Jepang dengan pengeboman yang terjadi di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus, kemudian pada tanggal 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang ini membuat Indonesia tidak ingin membuang waktu untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda terus mendesak Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun golongan tua berbeda pendapat bahwa proklamasi kemerdekaan ini tidak boleh dilakukan secara terburu-buru dan harus dalam pengawasan Jepang karena tidak ingin mengambil resiko yang terlalu besar. Sehingga perbedaan pendapat ini mengakibatkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok yang dimana golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Dan kemudian pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi di Jakarta, menandai lahirnya bangsa Indonesia merdeka setelah perjuangan panjang melawan penjajah. Kemudian dilanjut sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang bertujuan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih presiden dan wakil presiden pertama, serta membentuk KNIP sebagai badan legislatif sementara. Sidang ini menyiapkan tata kelola pemerintah untuk Indonesia yang baru merdeka. Kemudian pada sidang kedua PPKI yaitu 19 Agustus 1945 yang berfokus pada pembentukan negara Indonesia meliputi pembagian wilayah menjadi 8 provinsi, kemudian pembentukan 12 kementerian beserta menterinya, pembentukan Komite Nasional Daerah, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila pada masa proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI. Nilai Pancasila yang tercantum pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ini tercermin pada bentuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan meyakini bahwa kemerdekaan adalah rahmat dan anugerah dari Tuhan. Sehingga nilai ketuhanan menjadi dasar spiritual yang membawa semangat perjuangan bangsa Indonesia. Contoh lain yaitu pada sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai toleransi. Kemudian ada nilai Pancasila yang tergantung pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, yaitu pembentukan BPUPKI dan BPKI mencerminkan penerapan demokrasi dan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Semua keputusan besar termasuk perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan melalui proses permusyawaratan yang bijaksana dan mewakili kehendak dari seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada nilai Pancasila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam nilai kemerdekaan bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini menegaskan komitmen untuk membangun pemerataan kesejahteraan dan memberikan perlindungan terhadap hak rakyat sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu masa setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, di mana masa setelah proklamasi kemerdekaan ini terjadi beberapa tragedi atau kejadian. Pada masa itu yaitu tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Namun perjuangannya masih tetap berlanjut karena banyak sekali tragedi dan tantangan yang terjadi dari dalam maupun dari luar. Nah, situasi Indonesia ini pasca proklamasi adanya konflik yaitu di mana Belanda berusaha masuk kembali menjajah Indonesia lewat MICA yaitu Netherlands Indies Civil Administration. Nah, sementara sekutu datang dengan misi yang menimbulkan konflik yang di mana rakyat ini harus bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan agar tidak dijajah oleh Belanda. Selanjutnya ada pembentukan sistem kenegaraan yang dimana pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar 1945 untuk membentuk lembaga negara dan menjalankan sistem pemerintahan sebagai bukti Indonesia mampu berdiri sendiri agar tidak dijajah oleh negara lain. Selanjutnya, nilai Pancasila yang terkandung setelah proklamasi kemerdekaan ada 5. Nah, untuk sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana tercermin dalam pengakuan kebebasan beragama yang dijamin pemerintah sejak awal. Nah, hal ini terlihat dari sikap negara yang mengakui dan melindungi hak beragama setiap warganya tanpa memaksakan satu keyakinan tertentu, sehingga terciptalah kerukunan antar umat beragama. Jadi, umat-umat yang berada di Indonesia ini tidak dipaksa untuk mengikuti agama A, B, ataupun C. Jadi, setiap umat ini mengikuti kata hatinya untuk
meyakinkan dirinya agar menganut agama yang mereka percayai. Selanjutnya ada nilai Pancasila. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang diwujudkan dalam tekad bangsa untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan sosial. Yang dimana pada masa setelah proklamasi kemerdekaan ini, semangat perlawanan terhadap penjajahan ini dilakukan dengan prinsip kemanusiaan, yakni menolak segala bentuk penindasan dan diskriminasi, sekaligus berupaya membangun kehidupan masyarakat yang beradab dan menghargai harkat dan martabat manusia. Jadi pada masa itu, para pahlawan kita sangat semangat untuk menghadapi segala tantangan dengan prinsip kemanusiaan tanpa adanya penindasan dan diskriminasi antar umat. Selanjutnya ada nilai persatuan Indonesia yang terdapat pada sila ketiga yang menjadi ruh yang sangat penting dalam menghadapi agresi militer Belanda maupun konflik internal yang mengancam keutuhan bangsa. Nah, pada saat itu, semangat persatuan yang ditegakkan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya persaudaraan dan kebersamaan di tengah keragaman suku, agama, bangsa, dan budaya. Persatuan ini juga tampak dalam upaya seluruh rakyat untuk menjaga kedaulatan negara meskipun dalam kondisi sulit setelah kemerdekaan karena banyak terjadi konflik dari internalnya maupun eksternal, tetapi karena kita ditegakkan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka persaudaraan inilah yang bakal membuat antar umat beragama maupun suku, bahasa, dan budaya seluruh rakyat Indonesia ini kuat. Nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menjadi dasar penting dalam membentuk sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, prinsip musyawarah telah diterapkan melalui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang mengambil keputusan penting secara kolektif dan bijaksana. Selain itu, pembentukan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tersebut yang mengambil keputusan penting melalui musyawarah bersama melahirkan lembaga perwakilan seperti DPR menjadi wujud nyata dari komitmen bangsa untuk berpartisipasi sebagai rakyat dalam menyelenggarakan negara. Dengan demikian, demokrasi Indonesia bukan hanya sekedar konsep, melainkan telah menjadi praktik yang berakal dan bernilai-nilai luhur Pancasila. Mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah menetapkan tujuan bersama, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Nilai keadilan sosial ini tidak hanya menjadi cita-cita, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang memperbaiki kondisi sosial dan melindungi hak-hak rakyat. Hal tersebut sejalan dalam semangat yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, di mana Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan ideologis, tetapi juga sebagai pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kesimpulannya dari materi ini adalah pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat berat, mulai dari kerja paksa, kelaparan, penyiksaan, hingga pembantasan kebebasan. Situasi ini bukan hanya menimbulkan luka sejarah, tetapi juga membangkitkan kesadaran kolektif bahwa kemerdekaan tidak mungkin dicapai tanpa adanya persatuan yang kuat di antara seluruh elemen bangsa. Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, nilai-nilai Pancasila mulai tampak nyata dalam langkah-langkah strategis seperti pembentukan BPPKI dan PPKI. Kedua lembaga ini menjadi bukti bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mengedepankan pemikiran, musyawarah, dan semangat kebersamaan. Setelah kemerdekaan diraih, Pancasila tidak hanya ditetapkan sebagai dasar negara, tetapi juga dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjadi jiwa dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadikan perjuangan arah moral dalam kehidupan bermasyarakat serta perekat yang menyatukan keberagaman demi mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, adil, dan beradab. Melalui pemahaman ini, Pancasila hadir sebagai sumber inspirasi perjuangan, sebagai arah dalam kehidupan bangsa, dan sebagai perekat yang menyatukan keberagaman demi mewujudkan cita-cita nasional. Bukan hanya sekedar sejarah, melainkan juga kompas nilai yang terus relevan untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Demikianlah presentasi dari kami mengenai perjuangan bangsa Indonesia sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam lintas sejarah. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan sekaligus mengingatkan kita semua akan pentingnya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok 2 mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kelompok kami. Jika ada pesan atau masukan ataupun hal yang ingin didiskusikan, mari kita bahas bersama di kolom komentar. Sampai jumpa.